segera mengisi absensi pada link yang telah diberikan oleh pihak panitia di kolom meeting chat. Jadi buat teman-teman peserta semua yang telah hadir, jangan lupa untuk mengisi absensi yang telah dibagikan di link yang telah ada di kolom meeting chat ya. Jangan sampai lupa untuk absen ya teman-teman. Terima kasih. Baiklah, karena waktu yang juga sudah menunjukkan pukul 9:51, maka dengan ini acara belajar bareng investasi akan segera kami mulai. Akan tetapi, sebelum memulai rangkaian acara, ada baiknya nih teman-teman, jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baiklah, untuk berdoa dimulai. Baiklah, berdoa tidak pernah selesai. Oke, sekali lagi saya imbau ya, kepada para peserta yang telah hadir untuk segera mengisi absensi pada link yang telah diberikan oleh pihak panitia di kolom meeting chat. Langsung aja teman-teman, jika semuanya sudah absen, maka kita akan segera memulai rangkaian acara pertama pada pagi hari ini, yaitu pemberian sambutan, sekaligus pembukaan secara resmi acara belajar bareng investasi Advance Series, yang akan disampaikan oleh Saudara Fahmi Utomo, selaku Ketua Kelompok Studi Pasar Modal FEB Undip tahun 2021. Kepada Saudara Fahmi Utomo, dipersilahkan untuk memberikan sambutannya. Oke, makasih Aksel atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama pastinya puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan nikmatnya sampai saat hari ini kita masih dapat bertemu meskipun secara virtual, tapi semoga teman-teman semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Lalu aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita hari ini yang telah berbaik hati mau berbagi ilmunya kepada kita. Kepada Mas Yan dari IDX Semarang, terima kasih banyak atas supportnya. Sama-sama, Mas. Ya, lalu terima kasih juga kepada teman-teman panitia belajar bareng investasi yang telah mencurahkan segala upaya dan usahanya untuk mengadakan acara yang sangat positif tentunya buat kita semua, khususnya ilmu seputar investasi yang dimana mungkin saat ini banyak teman-teman yang baru mulai terjun ke dunia investasi, baik di pasar modal maupun lainnya. Tentu fundamental ilmu menjadi hal yang sangat penting buat kita semua agar bisa survive di pasar modal Indonesia ini. Jadi memang belajar bareng investasi ini harapannya benar-benar dapat membantu teman-teman semua yang masih mempelajari seputar investasi di pasar modal. Semoga wadah ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini masih terdapat kekurangan. Kami sangat menerima kritik dan saran dari teman-teman peserta semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih banyak nih atas Saudara Fahmi Utomo sambutannya yang sungguh luar biasa. Maka dengan ini, rangkaian acara belajar bareng investasi tahun 2021 resmi dibuka. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi pada acara BBI pagi hari ini, kita ini telah kedatangan satu pemateri yang sungguh luar biasa, yang tentunya akan segera membagikan ilmunya mengenai pasar modal, terutama mengenai perbedaan top down dan juga bottom top pada analisis fundamental kepada kita semua, yaitu Mas Ahmad Nurayanto, selaku trainer kantor perwakilan BI Jawa Tengah 1. Sebelum sesi pemaparan materi dimulai, alangkah baiknya nih jika kita berkenalan terlebih dahulu kepada pembicara kita, Mas Ahmad Nurayanto, atau yang akrab dipanggil sebagai Mas Yan. Berikut adalah CV dari Mas Ahmad Nurayanto. Beliau menempuh pendidikan program studi manajemen keuangan di Universitas Negeri Semarang. Sebelum menjadi trainer KPBI Jawa Tengah 1, beliau juga memiliki pengalaman di kelompok studi pasar modal UNSAF, lalu di Capital Market Professional Development Program, serta sebagai senior officer di KPBI Jawa Tengah 1. Selain itu, beliau juga memiliki beberapa sertifikasi, seperti Wakil Perantara Perdagangan Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, dan juga Wakil Manajer Investasi.
Nah, karena teman-teman juga sudah berkenalan, nah pastinya teman-teman sudah penasaran kan mengenai materi yang akan dibawakan oleh Mas Yan pada pagi hari ini. Nah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja sambut pembicara kita, Mas Ahmad Nurayanto. Halo, selamat pagi Mas Yan. Pagi Mas Axel. Oke, bagaimana nih Mas kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman semua juga baik ya dan terhindar dari wabah yang sedang melanda kita semua pada saat ini. Alhamdulillah, baik. Nah, mungkin langsung aja ya kepada Mas Yan, waktu dan tempat kami persilakan untuk pembawaan materinya. Oke, thank you Mas Axel. Thank you Mas Fahmi dan teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you banget undangannya buat KSPM Undip ya untuk saya mengisi materi BBI pada pertemuan kali ini, dan thank you juga buat peserta semua. Karena walaupun hari Sabtu, teman-teman masih antusias untuk ikut kegiatan dari KSPM Undip ini. Nah, sesuai request dari teman-teman panitia, saya akan menyampaikan top-down analisis dan analisa rasio sebagai bagian dari analisa fundamental. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan memberi cara lain, teman-teman akan belajar laporan keuangan dan bagaimana cara memilih saham berdasarkan fundamental lainnya. Nah, teman-teman, sebelum kita ngomong top-down, kita harus pahami dulu apa itu analisa fundamental. Teman-teman, analisa fundamental itu banyak dipakai oleh para investor ketika mereka menjawab pertanyaan, saham apa yang harus dibeli. Kenapa seperti itu? Karena sejatinya sebelum kita menentukan timing untuk masuk ke dalam pasar atau ke dalam saham, kita harus menentukan dulu saham apa yang mau kita masukin. Karena investment itu secara garis besar adalah about a timing. Timing yang tepat itu akan menentukan kunci kesuksesan atau kemaksimalan dari keuntungan kita. Nah, kalau kita ngomong fundamental, kita biasanya nggak akan lepas dari contoh berapa nilai aset perusahaannya. Semakin besar nilai asetnya, semakin tumbuh nilai asetnya selama 3-5 tahun terakhir, maka semakin bagus saham itu. Maka kita mengenal istilah asset growth. Lalu, seberapa besar hutang ini? Apakah antara aset dan hutang itu lebih besar mana? Apakah asetnya besar tapi hutangnya lebih besar sehingga ekuitasnya negatif? Apakah bagus? Apakah wajar? Nah, maka nanti kita akan mengenal rasio. Rasio apa? Dan debt asset rasio ya, debt equity rasio, dan kita bandingkan dengan sektor dan subsektor sejenis. Lalu kita akan kenalan lagi dengan bagaimana pertumbuhan dan prospek bisnisnya, growth rate rasionya. Nah, biasanya sih kalau pertumbuhan dan prospek bisnis, kita lebih banyak mendapat beritanya itu di annual report. Atau kalau kita nggak bisa baca annual report, ya kita lihat di link-link berita. Bagaimana strategi bisnisnya. Biasanya nanti di awal tahun, di pertengahan tahun, dan di akhir tahun, banyak berita-berita di portal ekonomi yang akan membahas bagaimana prospek perusahaan tersebut. Nah, lalu seperti apa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan? Ini penting. Percuma asetnya besar, hutangnya kecil, tapi nggak profitable. Malah rugi. Nah, maka kita di sini mengenal net profit margin, ya, return on asset, dan return on equity. Nah, yang terakhir, apakah harga sahamnya itu mencerminkan nilai dan prospek perusahaan? Kenapa? Karena nilai dan prospek perusahaan itu kalau secara pemula ya, kita bisa melihat di price to book value dan price earning ratio. Untuk pemula. Nanti kalau lebih lanjutnya, teman-teman bisa belajar dengan valuasi-valuasi lainnya. Nah, oke. Kita langsung ke bagian bawahnya, teman-teman. Ingat, kalau teman-teman memutuskan jadi investor, itu adalah teman-teman membeli bisnisnya. Ya, membeli bisnisnya. Bukan membeli sahamnya. Saham itu hanyalah bukti kepemilikan. Yang menyebabkan harga sahamnya naik itu adalah bisnis perusahaannya. Contoh, oke, saham ini harganya Rp40.000. Mahal kan? Berarti bagus, belum tentu. Oke, ini saham harganya cuma Rp10.000. Bisa jadi lebih bagus dari Rp40.000 itu. Nah, maka kita lihat bisnisnya seperti apa. Ya kan? Contoh kayak sekarang. Sekarang ini di era pandemi seperti ini, bisnis-bisnis base kesehatan, penunjang kesehatan, telekomunikasi, teknologi, itu memiliki growth
harga saham tumbuhnya itu lebih tinggi daripada perusahaan-perusahaan tipe manufaktur. Ya kan, apalagi konstruksi properti. Nah, itu artinya apa? Artinya bisnis ini memegang kunci. Jadi kenaikan harga saham, maka kita harus kenali bisnisnya. Nah, kalau kita lanjut balik ke fundamental, teman-teman. Pilihlah saham-saham yang berfundamental bagus. Di sini ada rumusnya atau ada patokannya. Tapi ini patokannya based on luar negeri ya. Jadi standar yang ada di Amerika. Contoh, kalau di Amerika itu cari saham yang ROE-nya di atas 20% gitu kan. Tapi kalau di Indonesia 10-15% aja udah oke. DER-nya di bawah 1. Loh, DER-nya kalau di Indonesia, perusahaan-perusahaan ya, terutama di sektor-sektor tertentu, lebih dari 1 nggak apa-apa. Asal itu cari DER-nya yang paling rendah di subsektornya dari saham-saham sejenisnya. Gitu kan. Price earning ratio. Price earning ratio-nya cari yang di bawah 10 kali. Gitu kan. Secara teori. Padahal banyak juga yang sampai 15, 13, 18 kali PER-nya, tapi tetap bagus. Nah, maka tadi balik lagi ke bisnisnya. Nah, ini bisa digunakan DER ROE ini sebagai apa? Sebagai pembanding. Nanti saya ajarin cara pakainya. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu dengan fundamental, yaitu top-down analysis. Kenapa diperlukan fundamental? Karena setiap bisnis itu punya karakteristik yang unik-unik. Contoh, perusahaan mining, batu bara. Perusahaan batu bara itu pendapatannya sangat tergantung oleh harga komoditas. Mau sebanyak apapun dia menambang, kalau harga komoditasnya rendah, margin profitnya rendah. Ya kan? Apalagi dia sangat sensitif dengan peraturan pemerintah atau regulasi yang ada di negara tersebut. Contoh misal, pemerintah memutuskan untuk mengurangi pemakaian batu bara dan beralih ke biodiesel. Ya, maka itu akan merugikan sektor batu bara dan akan menguntungkan sektor kelapa sawit. Karena biodiesel itu minyak nabati, mayoritas itu dari kelapa sawit. Nah, ciri-ciri seperti itu baru kita ketahui kalau kita belajar fundamental, teman-teman. Nah, salah satu cara menggunakan fundamental itu adalah top-down analysis dan bottom-up. Tapi kali ini saya akan banyak membahas top-down analysis. Kenapa? Karena top-down analysis di sini, teman-teman, itu kita membahas dari atas ke bawah. Maksudnya kita bahas dari makroekonomi, seperti apa kondisi ekonomi suatu negara, suatu dunia, ya kan? Terus kita turun karena kondisi ekonomi seperti itu, gimana pengaruhnya dengan sektor dan industrinya? Terus kita turun lagi. Oke, kalau industri ini yang bagus, mana perusahaan yang paling bagus? Contoh top-down analysis kayak gini, yang gampang. Oke, sekarang pandemik. Pandemik berarti sektor yang diuntungkan adalah sektor kesehatan, pelayanan jasa kesehatan, rumah sakit, klinik, dan sebagainya, sektor farmasi, sektor penunjang kesehatan, contoh oksigen, penyedia tabung oksigen, dan lain sebagainya. Oke, karena pandemi, WFH, otomatis kebutuhan data meningkat. Makroekonominya seperti itu. Maka sektor apa yang diuntungkan? Telekomunikasi. Oke, emitennya apa yang paling bagus di telekomunikasi itu? Nah, itu contoh gampangnya pakai top-down analysis. Nah, kalau bottom-up itu kebalikannya. Kita pilih dulu sahamnya. Oke, saya melihat saham Adro Energy, Delta Dunia Makmur. Oke, itu emitennya. Dia sektor industrinya apa? Oh, sektor industrinya batu bara, pertambangan. Oke, pertambangan kita lihat harga komoditas batu bara beberapa bulan naik. Oke, berarti dinaikkan ke makroekonominya. Bagaimana makroekonominya? Oh, memang harga batu baranya naik, tapi distribusi batu baranya tersendat. Tapi penjualan batu baranya menurun. Kenapa? Oh, karena banyak industri manufaktur yang shutdown. Dia memberhentikan produksi, dia mengurangi kapasitas produksi, otomatis kebutuhan bahan bakar menurun. Oh, banyak region-region yang menerapkan lockdown, sehingga pengiriman atau ekspor batu bara tersendat. Nah, hal-hal seperti itu namanya bottom up analisis. Kita boleh pakai top down analisis, bottom up analisis. Tapi kalau menurut pengalaman saya, ketika kita belum tahu sahamnya apa, maka top down analisis yang lebih disarankan. Kecuali kita udah tahu sahamnya. Nah, jadi top down analisis itu tujuannya sama si bottom up juga, itu melakukan ekspektasi kinerja perusahaan di masa datang.
Jadi dengan makroekonomi seperti ini, kondisi industri seperti ini, perusahaannya yang lebih bagus ini, gimana perusahaan itu ke depannya? Tujuannya seperti itu. Nah, pertama yang kita bahas di top-down analysis itu adalah makroekonomi. Oke, analisa ekonomi. Nah, makroekonomi itu erat kaitannya, ya kan, dengan apa? Dengan indikator-indikator ekonomi. Kenapa? Karena analisa ekonomi itu untuk mempelajari potensi perekonomian suatu negara di masa datang dengan data yang udah ada. Contoh, pertumbuhan ekonomi. Kenapa kalau pertumbuhan ekonominya turun drastis, negara menjadi jelek? Karena pertumbuhan ekonomi itu menggambarkan apakah dalam satu siklus, misal 1 tahun, gitu ya, ekonomi dari negara itu tumbuh. Kalau dan biasanya pertumbuhan ekonomi itu nanti nyebar ke indikator lain. Contoh misal, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu nih ya di sini itu adalah minus 0,74% di kuartal 1 2021. Nah, padahal di 2020 full year, artinya year on year, itu minus 2,1%. Artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonomi kita melambat, bahkan hingga minus. Maka salah satu ciri-ciri suatu negara masuk ke resesi itu adalah ketika pertumbuhan ekonominya minus. Ada yang tahu berapa kuartal berturut-turut? Ada yang tahu nggak berapa kuartal berturut-turut? Silakan boleh on mic untuk menjawab. 3 bukan Kak? Yes, 2 atau 3 kuartal berturut-turut. Jadi, kuartal 3 2020 minus. Kuartal 4 2020 minus. Kuartal 1 2021 masih minus. Ya, maka resesi. Nah, itu kan merembet kan? Oh, nanti setiap penurunan GDP atau pertumbuhan ekonomi 1% itu menyebabkan hilangnya sekian juta lapangan pekerjaan. Nah, itu nyambung. Oh, setiap penurunan ekonomi 1% itu menyebabkan negara rugi sekian miliar atau triliun. Itu nyambung. Nah, maka asik belajar makroekonomi. PDB. Nanti ada inflasi. Saya mau tanya lagi. Inflasi yang bagus itu inflasi yang seperti apa? Apakah yang minus, apakah yang plus, atau yang seperti apa menurut teman-teman? Karena inflasi itu kan kenaikan harga 100 menerus ya. Nah, yang menurut teman-teman seperti apa? Silakan. Semua jawaban saya terima. Yang bisa dikendalikan masalah pemerintah. Yang bisa dikendalikan. Oke, betul. Tapi saya nyebutnya bukan dikendalikan. Tapi apa? Yang sesuai dengan target. Pasti pemerintah, analis, itu punya target. Oh, targetnya inflasinya berapa sih? Ini contoh. Headline inflasi, ya. Berarti inflasi berjalan kita, itu secara year on year, per Mei ya, itu adalah 1,68% plus. Artinya inflasi kita masih tumbuh, tapi sedikit. Padahal target inflasi 2021 itu 3 plus minus 1%. Artinya ada di antara 2 sampai 4%. Syukur-syukur di angka 3. Nah, berarti kalau masih 1,68, berarti kan masih di bawah konsensus. Masih di bawah perkiraan pemerintah. Nah, berarti inflasinya jelek. Seperti itu caranya. Apalagi kalau sampai minus. Inflasi. Dan masih banyak lainnya. Kalau saya jelasin semua, jam 12 baru kelar. Maka saya punya satu kunci buat teman-teman yang mau belajar makroekonomi. Baca berita. Semakin sering kita baca berita, terutama berita makroekonomi, semakin lama semakin akan paham kita dengan kegunaan indikator-indikator ini. Nah, pertanyaan saya sekarang teman-teman. Teman-teman biasanya kalau baca berita itu di mana? Stok Asia, Mas. Oke, Stok Asia. Ini udah pernah ikut kelas saya ini biasanya kalau udah ngomong Stok Asia. Yes. Saya itu suka banget baca berita di Stok Asia. Kenapa di Stok Asia?
Simpelnya teman-teman, di sini, ini ya, situsnya Stocks Asia. Itu semua udah dirangkum dari berbagai portal berita. Kamu suka baca di Kompas, kamu suka baca di mana, Okezon, CNBC, itu ada di sini. Sekarang yang lagi ramai IPO Bukalapak emang beritanya. Nah, misal kita mau belajar makroekonomi, ya udah, topiknya difilter makroekonomi. Nah, ini sini makroekonomi semua. Cuma karena biasanya sekarang hari Sabtu dan Minggu, biasanya makroekonomi dunia yang banyak. Kalau Senin sampai Jumat, biasanya makroekonomi Indonesia. Ini misal nih, COVID-19 menggila, started chartered revisi proyeksi ekonomi RI 2021 jadi 4,1%. Nah, ini berarti chartered itu hitungannya dia sebagai apa? Sebagai analis, sebagai ahli. Dia memperkirakan proyeksi ekonominya direvisi menjadi 4,1%. Padahal sebelumnya, ya, Bank Standar Chartered itu memperkirakan pertumbuhannya itu ada di 4,5 dan 4,8% di 2022. Sebelumnya malah 5%. Tapi diproyeksi. Artinya apa? Artinya hal ini menunjukkan bahwa dunia itu belum percaya Indonesia bisa menangani COVID-19. Karena direvisi. Bahkan kalau kita lihat grafik harian COVID-19, dia udah to the moon. Nah, hal-hal seperti ini bisa kita lihat di sini. Contoh, Airlangga masih pede pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2021. Nah, hal ini bisa dibaca. Nah, ini misal nih, ini bagus nih nanti dibaca. PPKM darurat ke luar Jawa Bali. Ini efeknya bagi ekonomi RI. Semuanya dibaca. Ya kan? Padahal pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi sepanjang 2021 itu berada di kisaran 3,7 sampai 4,5% terhadap PDB. Nah, kalau COVID-19-nya masih parah kayak gini, ya bisa jadi tetap di angka 0 sampai 1%. 2% udah bagus. Selama 2021. Nah, makanya ini tuh nanti kita bisa pahami ketika kita banyak baca berita. Nah, maka dari sini untuk makroekonomi saya sampai di sini aja. Biar teman-teman nanti bisa memperdalamnya dengan membaca berita. Nah, sekarang itu penjelasannya. Sekarang yuk kita praktekin. Oke, tadi kita udah sama inflasi. Kita lihat nilai tukarnya. Ternyata year to date, nilai tukar kita itu cuma minus 1,31%. Jadi ini dari Januari 2021 sampai Mei 2021, karena year to date. Dari awal tahun sampai sekarang. Kalau secara year on year, kita malah plus 3,09% nilai tukar kita. Jadi di sini kita apresiasi Bank Indonesia sama pemerintah. Kenapa? Karena walaupun kondisi makroekonomi kita bobrok seperti ini, ya kan, terseok-seok berdarah-darah seperti ini, tapi nilai tukarnya terjaga. Coba kalau Bank Indonesia terus pemerintah nggak bisa menjaga nilai tukar, bisa jadi sampai 20.000 mungkin $1. Nah, terus yang terakhir adalah BI 7-day reverse repo rate atau suku bunga bank sentral atau suku bunga Bank Indonesia. Terakhir suku bunga kita itu adalah 3,5%. Di 2019 dia sempat turun 4 kali, 2020 dia turun 5 kali, 2020 kemarin Februari dia turun sekali, sehingga akhirnya di sini 3,50%. 3,5. Nah, kita lihat berdasarkan data-data ekonomi di atas, teman-teman. Pertanyaan saya, ya, cyclical ekonomi kita itu masuk ke fase apa sih? Recovery, ekspansi, slowdown, atau resesi? Inflasi, suku bunga, kebijakan moneternya kayak gini. GDP itu pertumbuhannya, pertumbuhan ekonominya. Menurut teman-teman, kita sekarang ada di fase apa? Silakan ada yang mau bertanya pendapat? Apa? Slowdown. Bukan. Slowdown udah kita lewati 2020. 2019-2020. Awal. Kita itu ada di fase resesi. Sebenarnya kita mau ke fase recovery. Kok bisa, Mas? Lihat. Lihat ya. GDP. GDP itu kan pertumbuhan ekonomi ya. Atau bisa kita bilang real economic growth-nya. Oke. GDP kita falling, masih turun. Dari kuartal-kuartal sebelumnya. Harusnya kalau COVID nggak parah, kuartal 1 2020, kuartal 2 2021, GDP kita naik.
harusnya. Maka kita bisa masuk ke recovery. Kenapa kita masih resesi? Lihat inflasi. Inflasi kita masih turun loh. Inflasi kita tuh masih rendah. Kalau kita bandingin dari kuartal-kuartal sebelumnya. Suku bunga kita masih turun. Februari masih turun kok. Kalau 2-3 kuartal suku bunganya stabil, nggak turun, atau malah suku bunganya naik, kita bisa masuk ke slowdown. Kebijakan moneternya, lihat. Kebijakan moneter kita masih longgar banget loh. DP 0%, pajak mobil mewah rendah, dan lain sebagainya. Itu kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah kan. Untuk apa? Untuk melonggarkan ekonomi kita. Sehingga semakin banyak uang beredar. Nah, itu bisa kita lihat dari indikator-indikator yang ada. Oke, ekonomi kita masih di antara resesi, mau masuk ke recovery. Nah, kalau masih di fase resesi recovery, nanti sektor apa yang mendukung gitu kan. Tapi sebelum itu kita kesini dulu. Siklus bisnis dalam ekonomi. Dilihat siklus bisnisnya, teman-teman. Tadi itu yang garis ini, teman-teman, ya kan ini, itu cuma siklus jangka pendek. Masih ada siklus jangka panjang. Siklus jangka pendek itu 3-5 tahun. Siklus jangka panjang 10 hingga 20 tahun. Secara ekonomi. Nah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ya kan? Sorry, saya belum tanya. Saya akan menjelaskan ini dulu. Jadi setelah kita tahu makroekonominya seperti itu, kita turunkan ke sektor bisnisnya. Industri apa yang sekiranya bisa kita lirik. Nah, di Bursa Efek, sebelumnya klasifikasi industri itu berdasarkan JASIKA. JASIKA ini adalah klasifikasi industri berdasarkan BPS yang udah kita pakai sejak 1996. Mungkin beberapa dari teman-teman belum lahir. Ya kan? Nah, ini udah lama banget, ketinggalan zaman, tidak bisa mengikuti exposure bisnis saat ini. Maka Bursa Efek mengeluarkan klasifikasi industri terbaru untuk mengklasifikasi perusahaan-perusahaan yang akan IPO di bursa. Maka kita punya namanya IDX-IC, IDX Industrial Classification. Nah, di sini coba lihat bandingin. JASIKA nggak ada sektor teknologi. Di JASIKA, sektor kesehatan itu masuknya kemana? Masuknya ke industri jasa dan di industri basic industri untuk penyedia-penyedia alat kesehatan dan consumer good untuk obat-obatan. Sekarang semua digabung di satu sektor healthcare. Transportasi, sektor transportasi itu dulunya masuk ke trade and service. Sekarang berdiri sendiri. Transportasi maksudnya ke trade and service and transportasi sektor 7. Sekarang berdiri sendiri. Infrastruktur udah berdiri sendiri. Jadi mecah dua ini. Consumer good dipecah lagi. Ada consumer non-cyclical, barang konsumsi tidak siklusan, ada consumer cyclical. Dipecah. Lalu, manufaktur. Manufaktur itu sebenarnya namanya bukan manufaktur di sini. Namanya itu adalah millennials industri atau aneka industri. Aneka industri itu masih pecah lagi. Ada industrial, ada apa, pecah lagi. Dan basic industri dia berubah menjadi basic material. Mining, dia tergabung ke sektor energi. Jadi, disesuaikan dengan exposure bisnis yang ada sekarang. Nah, pertanyaannya, kita lihat yang klasifikasi IDX-IC aja, teman-teman. Dan JASIKA jangan kita lihat. Dengan kondisi ekonomi seperti saat ini, pertanyaan saya, kira-kira nanti kalau kita masuk ke recovery, sektor apa yang diuntungkan? Atau kita sudah melewati fase resesi? Sektor apa yang diuntungkan? Menurut teman-teman. Healthcare bukan, Kak? Tentang vaksin gitu. Gimana? Healthcare. Soalnya kan kayak vaksin gitu, Kak. Oke, berarti statusnya healthcare masih diuntungkan. Karena ini aja masih fase resesi, healthcare udah diuntungkan banget. Berarti masih diuntungkan. Oke, boleh. Ada lagi yang punya pendapat?
Transportation and logistik, Kak. Transportation and logistik. Kenapa? Boleh, nggak apa-apa. Kita berpendapat Karena bareng-bareng di sini. saat pandemi seperti ini, orang-orang pada menjalani PPKM seperti itu, Kak. Jadi untuk apa-apa ada Oke. pengiriman, Kak, lewatnya. Oke. Berarti lebih tepatnya cargo and logistik ya. Kalau transportasi dampaknya masih jelek. Kecuali recovery. Kalau recovery kan orang udah mulai berpergian lagi, udah mulai ada lonjakan traffic perjalanan lagi, baru mereka recovery. Oke, masuk akal. Ada lagi? Satu lagi sebelum saya mengutarakan pendapat saya. Sektor apa? Subsektor apa? Mungkin industrial, Mas. Karena apa? Pembangunan besar-besaran di mana-mana untuk meningkatkan lagi ekonomi negara tersebut sendiri gitu. Oke, masuk akal. Semuanya oke, semuanya masuk akal dan semuanya bisa terjadi. Saya juga punya versi saya. Kalau versi saya, ini kita ngomong recovery ya, bukan resesi lagi. Ketika ekonomi recovery, otomatis industri manufaktur jalan. Manufaktur itu apa? Manufaktur itu basic material, industrial, consumer cyclical, sama konsumen non-cyclical. Ini manufaktur. Manufaktur itu jantungnya industri. Kenapa? Manufaktur jalan. Kan kalau recovery otomatis manufaktur jalan. Permintaan akan barang-barang kebutuhan seperti basic material, industri meningkat. Manufaktur jalan, energi jalan. Kenapa? Karena kebutuhan batu bara, gas, mineral ikut tumbuh. Karena itu merupakan bahan baku atau energinya manufaktur. Ya kan? Nah, healthcare masih dibutuhkan karena kita masih pandemi. Industri jalan, manufaktur jalan, finance jalan. Kenapa? Karena dia menyalurkan kredit. Si manufaktur ini setelah terseok-seok, dia butuh modal untuk recovery. Maka dia akan masuk ke financial, perbankan. Ya kan? Pemerintah atau industri infrastruktur dan konstruksi bangunan untuk mendukung perusahaan manufaktur, mereka akan mengejut lagi industrinya. Terbangunlah infrastruktur. Jaringan telekomunikasi, jaringan pipa gas, dan lain sebagainya. Untuk pengiriman dari perusahaan ke konsumen, maka transportasi dan logistik jalan. Setelah itu, karena pendapatan perusahaan meningkat, gaji karyawan meningkat, semakin banyak orang yang bekerja, karena menyerap lagi tenaga kerja perusahaan atau industri itu, maka permintaan akan hunian, properti estate jalan. Logikanya seperti itu urutannya. Maka ketika recovery, semua industri jalan. Ini versi saya. Masuk akal, masuk akal. Lah mas, teknologi mah tetap jalan. Kenapa? Karena ini sektor baru di bursa. Bahkan kita tahu, salah satu unicorn kita Bukalapak lagi melakukan yang namanya IPO, book building, ya kan? Jadi sudah dinanti oleh para investor. Maka jalan semua nanti. Cuma permasalahan udah gini, kita tahu mau jalan semua, tapi sektor mana dulu nih yang akan jalan? Kira-kira kalau saya mau menaruh uang saya di saham perusahaan sektor apa, subsektor apa, sahamnya apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Maka setelah kita tahu klasifikasi industrinya, ya kan, kita sekarang akan masuk ke sini, ke emitennya, ke perusahaannya. Caranya gimana, Mas? Nah, tapi sebelum itu, kita harus tahu lagi, melihat prospek industri di masa depan dulu. Jadi, industri, tadi kan sektor nih, setelah sektor kita turun ke industri. Jadi, industri itu, teman-teman, oke, kita bisa lihat dari apa? Ada banyak sebenarnya, tapi yang paling umum itu 3. Growth industry, defensive industry, cyclical industry.
Bedanya apa? Growth industry, perusahaan ini akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat daripada industrinya. Maksudnya adalah begini. Ketika ekonomi recovery, industri-industri lain atau perusahaan-perusahaan lain yang satu sektor atau satu industri dengannya, itu bisa jadi pertumbuhannya cuma 5-10%, tapi growth industri ini bisa tumbuh sampai belasan atau bahkan puluhan persen. Lebih cepat. Defensive industri itu adalah ketika kondisi ekonominya melemah, kondisi ekonominya recovery, kondisi ekonominya resesi, bisnisnya masih tetap tumbuh. Karena dia bisa bertahan dari berbagai siklus ekonomi. Cyclical industry ini dia sangat tergantung oleh musim, oleh siklus. Contoh batu bara, kelapa sawit, komoditas, itu sangat cyclical. Maka kita harus tahu saham yang kita beli itu masuk industri apa. Makanya di sini saya ingin mengenalkan statistik dari bursa yang bisa teman-teman gunakan sebagai pegangan untuk investor pemula dalam melakukan screening saham dengan rasio atau dengan hal-hal yang lainnya. Nah, caranya gimana? Buka webnya IDX, idx.co.id. Ya. Masuk ke data pasar, ke perusahaan, ke statistik. Nah, lalu klik bulanan, unduh yang paling baru. Oh, ini udah ada diunduh. Atau ketika teman-teman ingin mengetahui saham yang teman-teman ingin beli itu masuk ke sektor industri apa, maka teman-teman bisa masuk ke perusahaan tercatat. Lalu profil perusahaan tercatat. Sebelum kita ke statistik ya, kita main-main di sini dulu. Misal, oke, saya punya saham, itu namanya sahamnya DOID. Saya mau tanya, tahu nggak DOID ini perusahaannya tuh bisnisnya apa? Ada yang tahu? Jawab aja. Dia nerbitin saham tanggal 15 Juni 2021. Nggak ada yang tahu DOID perusahaan apa? Tebak aja. Tambang, Mas. Tambang. Yes, tambang, batu bara. Nah, itu pada pinter. Nah, di sini kita bisa tahu. Oke, nama perusahaannya itu DOID, Delta Dunia Makmur Tbk, kode sahamnya DOID, alamat kantor, email, telepon, situs. Dia nyatain sahamnya di sini. Dia masuk ke papan apa? Oh, dia papan utama. Papan utama adalah perusahaan-perusahaan yang ketika IPO, ya, total kekayaannya itu di atas 500 miliar. Bidang usahanya pertambangan batu bara. Sektornya sektor energi, subsektornya minyak, gas, dan batu bara. Industrinya industri batu bara. Oke. Bahkan di sini kita tahu nih jajaran sekretarisnya. Jajaran direksinya. Direkturnya siapa, komisarisnya siapa, auditnya siapa, pemegang saham mayoritasnya siapa. Anak perusahaannya berapa. Tahu. Nah, yuk kita sebelum masuk lanjut lagi ke apa yang namanya rasio atau ke statistik, saya mau main-main lagi sama teman-teman. Saya punya saham Medco Energi Internasional Tbk. Ini perusahaannya, sektornya atau industrinya apa? Karena teman-teman harus tahu. Nanti kalau misalnya mau beli, dia harus tahu sahamnya apa, sektornya apa. Medco ini apa, teman-teman? Apa? Tambang, Mas. Tambang? Minyak? Yuk, kita lihat. Chrome, petroleum, and natural gas. Minyak bumi, betul. Ini minyak dan gas, ya kan? Dia IPO 94. Kode sahamnya MEDC. Pintar. Sekarang kita lagi yuk, kita cari. Ini saya random aja ya. Oke, elang mahkota teknologi. Oh, belum muncul. Kode sahamnya EMTK. Perusahaannya di bidang apa? Gampang mah ini mah.
Teknologi, Mas. Komunikasi. Oke, jasa dan perdagangan, perindustrian, perusahaan holding. Jadi sebenarnya MTech itu benar terkenal teknologi, tapi dia itu perusahaan holding. Jadi dia induknya. Baru dia nanti punya beberapa anak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Siapa direkturnya? Oke, di sini. Siapa komisarisnya? Oke, di sini. Siapa pemegang sahamnya? Nah, di sini bisa kelihatan. Oh, ada Pak Antoni Salim. Lihat anak perusahaannya. Oke. Nih, ini kebanyakan kan teknologi semua. Tuh, anak perusahaannya banyak nih, sampai 3 halaman. Ya kan? Oke. Ini dilihat aja nanti. Ada yang Surya Citra Media. Tahu nggak Surya Citra Media itu apa? CCTV. Yes. Pinter. Keren nonton FTV gimana sih? Jadi bisa kelihatan di sini. Saya yakin teman-teman banyak yang baru sadar bahwa di web bursa ada kayak gini kan. Ini bisa dipakai buat teman-teman semua. Yuk kita iseng lagi. Iseng sekiranya, kalau ini mah gampang weh. Terakhir sebelum kita lanjut. CPIN itu perusahaan bidang apa? Peternakan, Mas. Peternakan, pakan, animal feed ya, pakan ternak ya. Sektornya dia badan konsumsi primer. Subsektor makanan dan minuman. Oh, ternyata dia dulu tuh dia masuknya bukan di makanan dan minuman. Subsektor produk ikan, daging, dan produk unggas. Jadi dia masuknya sekarang ke sektor. Nah, ini unik. Ada perubahan sektor di perusahaan ini. Animal feed itu sebelumnya dia masuknya kalau saya nggak salah itu di basic industry. Animal feed dulu masuknya di sini. Jadi Java, Cepin, BMUU, Main itu masuknya di sini dulu. Tapi karena ada rotasi sektor ke IDIC, dia sekarang masuknya ke food and beverage di sini. Consumer non-cyclical. Jadi ada perubahan industri di situ. Sesuaikan. Nah, oke, setelah teman-teman tahu sahamnya mau dibeli itu masuk ke sektor apa, kita sekarang lanjut ke sini. Only statistik. Biasanya saya kalau mau statistik, saya lihat dulu. Tadi tahu ya cara buka money statistik ya. Saya ulangin lagi deh buat yang masih belum nyimak tadi. Masuk ke data pasar, laporan statistik. Statistik. Klik yang bulanan, download yang paling baru, Mei, klik unduh. Nah, nanti keluarnya ini. Biasanya saya pertama ke konten dulu. Silahkan mau cari yang apa. Oke, saya mau tahu trading value-nya yang paling gede apa. 20 saham paling aktif, 20 saham paling untung, 20 saham paling rugi selama sebulan. Ya kan? Bisa dilihat di sini. Nah, atau teman-teman bisa ngecek, kalau saya sukanya ke sini, financial data and ratio. Kita search. Jangan lupa di-rotate dulu biar nanti enggak. Bentar ya, masih loading ini. Nah, ini financial data and ratio. Saya gedein dulu. Di sini, itu perusahaannya udah dibagi berdasarkan sektornya dan subsektornya. Bahkan, di sini kita bisa melihat, dia financial date-nya, tanggal laporan keuangannya pakai apa? Oh, dia pakai yang Maret. Fiscal year atau tahun fiskalnya, tahun fiskal berakhirnya pakai yang mana? Desember. Berarti kalau Desember 2020. Asetnya berapa, liabilitasnya, ekuitasnya, penjualannya, earning before tax atau pendapatan sebelum pajak, profit di periode itu, bahkan profit yang bisa didistribusikan kepada pemilik. Nah, ini itu laporan keuangan. Sampai sini.
Tapi kalau udah masuk ke earning per share, book value, price earning ratio, itu kita udah masuk ke rasio. Nah, maka kita bisa tahu di sini saham kita masuk ke sektor apa. Ya kan? Atau saham sejenisnya ada di sektor apa gitu kan. Industri goods itu barang. Industri service, multisektor holding. Nah, lihat, MTech masuk ke sini, multisektor holding. Subsektornya. Jadi dia itu bersama-sama di basic material. Dia masuk bersama-sama di industri. Industri subsektornya adalah multisektor holding. Bareng dengan Astra International. Dulu Astra International itu masuknya ke sektor otomotif. Tapi ternyata Astra International itu tidak hanya memiliki perusahaan otomotif. Dia punya bank, dia punya industri lain, bahkan jasa. Maka dia masuknya ke sekarang multi-sektor holding. Bareng dengan MTech, Multipolar, BNBR, BMTR, BHIT. Consumer non-cyclical. Jadi barang konsumsi yang tidak siklusan. Food and staples retailing. Jadi retail makanan. Ada Alfamart. Ada Hero Supermarket. Ada Matahari Putra Prima, MPPA. Dan lain sebagainya. Di bawahnya ada food and beverage, makanan dan minuman. Contoh. Kenapa Astra Agrolestari masuknya ke sini gitu kan? Mari kita cek. Cek di webnya IDE. Masuk ke perusahaan tercatat lagi. Profil perusahaan tercatat. Nah, tadi kita mau ngecek kenapa AALI, Astra Agrolestari masuknya ke sini. Padahal dulu ALI itu masuknya kemana? Dulu ada yang ingat nggak? AALI ini masuknya ke sektor mana dulu? Kelapa sawit. Sekarang ke barang konsumsi primer, makanan dan minuman. Cara nyari tahunya gimana? Gitu kan. Lihat anak usahanya. Oh, dia pemegang sahamnya Astra International. Anak perusahaannya. Ternyata anak usahanya nggak cuma kelapa sawit. Ada banyak banget nih sampai 5 elemen. Jadi sekarang ada 40-an. Nah, kita bisa cek di sini. Oke. Nah, itu ya. Jadi itu kombinasi saya kalau mau ngecek dia industrinya apa. Ini Sharon Pokman sekarang masuknya ke sini. Food and beverage dia. Bareng sama Cleo dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu statistiknya ya. Nanti teman-teman bisa pakai itu untuk memilihnya. Nah, sekarang kita ke sini dulu. Kasih bocoran dulu untuk materi-materi selanjutnya. Jadi analisa fundamental itu bisa kita bagi menjadi dua, teman-teman. Analisa fundamental kualitatif dan analisa fundamental kuantitatif. Bedanya apa? Kuantitatif itu adalah sesuatu yang tidak ada di laporan keuangan dan biasanya bersifat intangible atau susah diukur. Tapi kita bisa tahu ini dari annual report, berita, website perusahaan, dan lain sebagainya. Contoh, track record perusahaan. Bisnis perusahaannya seperti apa? Paham nggak kita? Keunggulan bisnisnya apa? Nah, ini biasanya ada di annual report. Kinerja perusahaan, salah satunya laporan keuangan. Kualitas manajemen dan direksi. Apakah manajemen dan direksi memiliki saham dari perusahaan ini? Kalau iya, semakin besar kepemilikan sahamnya, mereka akan semakin serius kecenderungannya ya untuk menggarap perusahaan itu. Karena mereka juga punya andil untuk menjaga atau meningkatkan harga saham dan memperbesar dividen yang akan dibagikan. Prospek perusahaan dan industrinya. Apakah dia market leader? Apakah industrinya masih survive sektornya? Market share-nya berapa? Terus persaingan bisnisnya, bisa nggak dia melawan kompetitor? Mudah nggak pemain baru untuk masuk ke industri ini? Nah, kalau kuantitatif, ya kita lihat dari neraca, laba rugi, ya ini pokoknya laporan keuangan lah. Jadi akan teman-teman pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah,
Kali ini saya nggak akan bahas laporan keuangan karena itu udah bukan ranah saya di pertemuan ini. Saya akan bahas ke rasio. Nah, rasio itu kita melihat apa? Macam-macam. Ada rasio likuiditas, seberapa liquid perusahaan itu, rasio aktivitas, rentabilitas, solvabilitas, dan rasio pasar. Rasio pasar ini bisa berkaitan dengan harga saham. PER, PBV, itu misalnya di sini. Nah, tujuan menggunakan analisa rasio itu untuk apa? Untuk membandingkan bidang usaha atau core bisnis yang sejenis. Oke, market cap-nya seperti apa? Jadi, kalau kita membandingin BRI, ya bandingin dengan BCA, BNI Mandiri. Jangan kamu bandingkan BRI dengan Smartfren, dengan Telkom, udah salah banget itu. Karena kadang ada yang bilang, loh, Mas, BCA itu lebih bagus dari Telkom, Mas. BCA itu lebih bagus dari Adaro, Mas. Ya belinya saham BCA, salah. Bisnisnya udah beda. Nggak bisa dibandingin. Kamu sama kayak bandingin gini, Mas, manusia itu lebih bagus dari kuda. Manusia itu lebih bagus dari kucing. Ya, udah beda ras, bro. Udah beda spesies. Nggak bisa membandingin. Kecuali kamu bandingnya gini. Mas Fahmi lebih pintar dari Mas Aji sama-sama manusia. Lah itu apple to apple. Bisa. Sama-sama mahasiswa FEB. Bisa. Nah itu contoh penggunaannya. Nah, analisa rasio ini beberapa yang sering dipakai. Kalau earning ya, kita pakainya earning per share, dividen payout ratio, atau dividen per share. Yang earning itu biasanya kaitannya dengan apa yang kita terima. Atau kemungkinan kita terima dari perusahaan itu dalam bentuk apa ya? Biasanya dalam bentuk earning per share atau dalam bentuk dividen. Ujung-ujungnya dividen. Profitabilitas. Bagaimana perusahaan itu menghasilkan profit, menghasilkan keuntungan dalam menjalankan bisnisnya. Yang paling sering adalah net profit margin. Terus likuiditas. Seberapa liquid perusahaan ini? Utangnya, return dibanding aset sama equity, ya kan? Lalu valuasi kita bisa pakai PER, PBV, dan dividend yield. Nah, kita balik lagi ke statistik tadi yang udah saya jelasin sebelumnya. Ini saya pakai contoh random untuk teman-teman analisa. Yuk kita analisa bareng-bareng. Perusahaan mana yang sekiranya paling bagus? Nah, kita analisa dulu dari laporan keuangannya. Kita kenalan dulu dengan laporan keuangannya. Oke. Aset itu kekayaan perusahaan. Oke, total asetnya. Liabilitas itu hutangnya perusahaan. Ekuitas itu modal kerjanya. Sales itu penjualannya. EBT itu pendapatannya sebelum pajak. Dan profit for the period itu adalah pendapatan bersihnya atau net profitnya. Pertanyaan saya dari ke-6 indikator keuangan ini, teman-teman. Bisa nggak teman-teman simpulkan dari saham A, B, C, D, E, mana yang paling bagus? Menurut teman-teman, silahkan. Yang mana, teman-teman? Oh, Mas. A. Kenapa A, Mas? Karena dari asetnya paling besar, tapi untuk liabilitiesnya tidak terlalu besar jika kita bandingkan dengan saham C, Mas. Terus salesnya juga paling jadi pemimpin dari perusahaan-perusahaan lain, Mas. Bahkan profitnya juga gitu ya. Oke. Nah, ini benar, jawabannya benar, Mas. Tapi ini akan sangat rancu ketika kamu menemukan saham dengan perbedaan aset terlalu tinggi. Ini perbedaannya masih mending. Yang satu 31 triliun, yang satu 6 triliun, 26 triliun, 4 dan 2 triliun masih mending. Nah, misal kamu nemuin saham A, misal asetnya 500 triliun. Saham B asetnya 30 triliun. Saham C cuma 5, bahkan ini cuma 1, ini bahkan cuma sekian miliar. Maka akan sangat rancu kan?
Misal, oh asetnya 31 triliun, hutangnya 20 triliun. Oke lah, di bawah. Tetapi kalau ada perusahaan asetnya 5 triliun, hutangnya cuma 600 miliar. Nah, maka itu kan akan sangat rancu untuk dibandingkan ketika kita hanya menggunakan angka akuntansi. Maka diperlukan yang namanya rasio. Tadi jawabannya Mas Christian benar. Nah, maka di sini kita kenal. Kalau tadi Mas Christian bilang aset dan liabilitas, maka kita ngomongin apa? DAR, debt asset ratio. Tapi di sini adanya debt equity ratio. Kalau membandingkan hutang, itu paling tepat itu menggunakan equity. Kenapa? Dipakai adalah equity. Berdasarkan teori seperti itu. Nah, di sini kita akan kenalan dulu earning per share. Apa itu earning per share? Earning per share itu adalah pendapatan per lembar saham. Jadi dari total profit, ya dari total profit dibagi jumlah lembar saham yang ada atau jumlah lembar saham beredar akan ketemu earning per share. Earning per share ini adalah ekspektasi kita terhadap keuntungan perusahaan ketika semuanya dibagikan dalam bentuk dividen. Misal, oke, perusahaan ini profitnya adalah 2,2 triliun. Ketika 2,2 triliun ini dibagikan ke semua pemegang saham atau ke semua lembar saham yang ada, maka setiap lembar saham akan dapat dividen 1,85 rupiah per lembar. Aspeknya seperti itu. Nah, tapi kan kalau kita pakai IPS doang, rancu juga. Kenapa? Karena kan realitanya nggak semua keuntungan perusahaan dibagikan dong dalam bentuk dividen, pasti ada laba ditahan. Nah, maka rasio ini berevolusi menjadi price earning ratio. Price earning ratio itu adalah harga saham dibagi earning per share. Jadi ada pembandingnya dengan harga saham. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengasumsikan berapa kali sih EPS yang dibutuhkan untuk menyentuh harga saham yang sekarang. Oh, ternyata EPS saham A itu adalah 100. Dia membutuhkan 35 kali untuk menyentuh harga saham yang sekarang. Maka itu bisa menjadi kesimpulan, apakah harga saham sekarang itu mahal? Ya kan itu valuasi. Apakah harga saham sekarang itu mahal? Nah, pair yang bagus, nah ini saya tanya, tadi masih ingat nggak di awal? Pair yang bagus itu yang angkanya tinggi atau angkanya rendah? Ada. Angkanya rendah. Betul. Kenapa? Logikanya gini teman-teman, semakin rendah pair, maka semakin cepat earning per share itu untuk menyamai harga sahamnya. Benar? Benar. Nah, maka di sini carilah pair yang paling rendah. Pair saham apa yang terendah di sini, teman-teman? D. Yang mana? Pairnya siapa? Saham apa? D. B. B. D. Salah. D, Mas. Kalau milih B dan D, salah. Ada yang tahu kenapa? Bukan salah sih, tidak tepat. Kenapa? Negatif. Negatif. Ingat, salah satu pembanding dari pair itu IPS. Dan salah satu pembanding dari IPS itu adalah profit. Masa kita mau pilih saham yang profitnya minus kalau ada yang untung? Salah bisnis kan salah. Kamu mau beli bisnis, pasti cari bisnis yang untung dong. Masa cari bisnis yang rugi? Nah, maka kalau EPS-nya negatif, dicoret. Maka tersisa 3. Dari 3 ini mana yang paling bagus? Yang paling kecil. Nah, gitu cara pakainya. Memang sengaja nggak saya jelasin, biar teman-teman tahu. Nanti setelah tahu kesalahannya di mana. Oke, pilihan jatuh ke A. Kita sekarang lanjut ke book value. Book value itu harga buku. Jadi, berdasarkan akuntansinya, berapa sih harga saham seharusnya? Ternyata, book value-nya saham A subsektor A itu adalah 1.334.
Ada yang tahu rumus book value apa? Aset dibagi Jumlah saham yang beredar. jumlah lembar saham yang beredar. Jadi perusahaan ini punya aset 31,24 triliun, 31 sekian triliun. Setelah dibagi jumlah lembar saham yang beredar, ternyata ketemu nih, harga saham secara akuntansinya itu adalah Rp1.334. Ingat satuannya jangan dilupakan ya. EPS book value itu satuannya IDR. Rupiah. Nah, ternyata harga sahamnya itu adalah 5.000. Maka saham A itu overvalue atau undervalue? Overvalue. Overvalue, karena harganya lebih mahal daripada harga bukunya. Mas, apakah kalau kita beli harus beli saham yang undervalue? Kalau perusahaannya bagus undervalue, oke, itu rezeki nomplok itu. Kamu menemukan harta karun. Tapi kok kalau ternyata harganya overvalue, bisnisnya bagus, itu masih tetap boleh dilirik. Selama perusahaannya tetap tumbuh. Gitu. Kecuali harga sahamnya nggak tumbuh lah itu, atau perusahaannya nggak tumbuh lah itu, jangan dipilih. Jadi, kalau kamu itu pakai fundamental, itu jangan setengah-setengah. Lah aku cuma pakai ini, Mas. PBV-nya doang, aku cuma pakainya jangan setengah-setengah. Oke, lah book value itu kan masih rancu lagi. Kenapa? Karena kita harus membandingkan dengan harga sahamnya untuk tahu overvalue, undervalue, ya kan? Nah, maka book value ini bertransformasi menjadi price to book value, sama-sama ada price-nya, berarti sama kayak PER. Harga saham dibagi dengan book value kalau ini PBV. Ketemulah PBV di sini. Nah, PBV yang bagus, saya tanya lagi, itu yang kecil atau yang besar? Secara logika dari cerita saya tadi. Yang kecil. Kecil. Betul. Ini saya kasih tanda panah bawah berarti yang kecil ya. Kenapa yang kecil? Lihat dong. Berarti kan dia lebih cepat untuk pengembaliannya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang PBV-nya paling kecil di sini? Balik 2 tadi udah dicoret, jangan dipilih. Yang mana? C bukan, Mas? Yes, C. Kenapa bukan D? Karena tadi D udah dicoret. Dia minus kan. Kita nggak mau beli bisnis yang minus. Oke, yang C. Tapi, apakah A itu yang paling mahal? Dia jelek? Nah, ini menjadi pertanyaan. Apakah dia yang paling jelek? Nanti akan terjawab di rasio-rasio berikutnya. Atau kamu bisa pilih PER dan PBV yang lebih rendah dari rata-rata industrinya. Ini rata-rata industrinya 17. Ya maka cari yang di bawah 17. Oh ternyata nggak ada, di atas semua. Udah cari yang terkecil. PBV berarti cari yang di bawah 4,17. Oh ada C dan D. C dan E gitu kan. Ya udah pilih antara dua itu gitu kan. Tapi pertanyaan selanjutnya, apakah A jelek? Belum tentu. Kita lihat rasio selanjutnya. Debt equity ratio adalah rasio hutang. Hutang liabilitas dibanding dengan ekuitas. Itu DER. Kalau DAR itu dibanding dengan aset. Nah, debt equity ratio itu kita cari yang paling kecil lagi. Sama. Maka yang mana, teman-teman? Mana yang rasio hutangnya paling kecil? 0,42. Yes, 0,42. Jadi tadi yang pertama kali tak suruh jawab itu kalau dari aset, liabilitas dan sebagainya mana yang bagus, jawabannya A. Itu benar. Kenapa? Karena alasan dia benar. Kenapa? Karena rasio hutangnya kecil, Mas. Asetnya tinggi, hutangnya nggak begitu gede, kecil. Nah, maka dia itu sebenarnya pakai ini, DAR. Tapi ini versi equity-nya, jadi DAR. Karena pilihannya di. Nah, selanjutnya itu kita lihat ROA, ROE, dan NPM. Ini sama, semua tiga ini sama. Cari yang terbesar. Kenapa? Karena kita mau keuntungan yang bagus yang besar. Keefektifan menghasilkan keuntungan yang bagus ya yang besar, kan gitu kan. Itulah ROA, ROE, dan NPM. ROA itu return itu berarti kan kita pakainya mana? Profit dibanding aset, ROE profit dibanding ekuitas. NPM net profit margin itu sales dibanding dengan profit. Nah, sama kita cari yang paling besar. Yang paling besar yang mana?
A, B, C, D, atau E? A. A. Oke. Nah, ini membuktikan teman-teman, ini membuktikan ya, dari ROA NPM membuktikan bahwa PBV-nya mahal, tapi rasio hutang dan rasio likuiditas dan profitabilitasnya bagus. Maka tidak selamanya yang secara valuasi mahal itu jelek. Kita perlu valuasi untuk mencari yang termurah. Tapi jangan cuma pakai valuasi doang, udah. Bandingkan dengan rasio lain. Kenapa? Karena bisa jadi yang murah valuasinya, itu nggak tumbuh perusahaannya. Bisa jadi yang valuasinya mahal, malah yang tumbuh. Kenapa? Karena ingat, PER dan PBV itu ada faktor price atau harga saham. Ya, kalau perusahaannya itu bagus, wajar dong orang-orang pada pengen beli saham itu. Jadi walaupun harga sahamnya mahal, investor tetap beli. Karena dia mengejar bisnisnya, mengejar profitnya. Jadi kalau berdasarkan omongan para investor senior, book value itu adalah harga saham saat ini secara akuntansi. Oke. Harga pasar itu adalah, atau harga saham yang kita beli, market price namanya, itu adalah hasil penjumlahan dari book value plus expected market. Jadi misal, oke, ini saham saham A itu harga bukunya adalah 1.344. Ternyata harga sahamnya di pasar 5.000. Maka selisihnya itu adalah expected market. Pelaku pasar atau investor dan trader itu berharap sekian besar pertumbuhannya pada perusahaan itu. Loh, ceritanya seperti itu. Maka PER dan PBV itu jangan berdiri sendiri. Harus dibandingkan dengan hasil yang lainnya. Oke, karena masih 5 menit, kita langsung ke subsektor B. Lihat teman-teman, kita langsung aja pakai PER, PBV, DER, ROA. Oke, secara PER, mana yang paling bagus? Yang E. E ya. Ini bukan 782, bukan, tapi 7,82. Oke, berarti teliti. Secara PBV, mana yang paling bagus? E juga. E juga. Oke. Secara rasio hutang, DER, mana yang paling bagus? A. A. Kalau saya milih E, boleh nggak? Boleh, cuma selisih. Boleh, beda dikit. Ya kan? Nah, jadi kalau selisih sedikit, yang selisih sedikit ini bisa kita jadikan alternatif kedua. Kenapa? Nanti saya jawab ketika sudah semua. ROA NPM mana? Yang E aja deh, Kak. Oke, bagus. Oh, ini beda-beda ya, ini beda-beda ya, ini beda-beda, ini beda-beda. E. Lihat B, angkanya gede mana? E sama B angkanya gede mana? B, Kak. Maka E atau B? B. Jauh bedanya soalnya. B. Pilih E, silahkan, nggak masalah. Pilih E, nggak masalah. Tapi kalau secara angka, karena kita bisa bicara statistik di sini kan, maka jatuhnya di, sorry, ini ada penyemprotan, jadi agak bising. Ada di B. Oke. Nah, di sini beda kan? Di sini beda, di sini beda. Oke. Secara PER dan PBV bagusnya E. Secara DER bagusnya kalau nggak A ya E. Ternyata secara rasio profitabilitas dan likuiditas itu yang bagus ternyata B. Kalau kayak gini kamu milih yang mana dan alasannya apa? Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum tak closing. Bentar ya, ini waktu habis, tapi aku mau jawabannya dulu dari teman-teman. Kenapa? Yang B boleh gak? Boleh, silakan. B boleh. Pilih B kenapa? Karena kalau menurut saya perbandingan rasionya dia tinggi, terus sama rasio utangnya dia
Maksudnya dari jangka rasio hutang ke ROA NPM ini dia jauh. Oke. Oke, baik. Masuk akal. Jadi jawaban nanti itu pasti beda-beda. Misalnya, oke, kayak Mas Ferdi, saya milihnya yang B, Mas, karena secara ROA dan ROE dan NPM, dia itu profitabilitas dan likuiditasnya itu paling bagus. Karena bagi saya yang terpenting itu perusahaannya untung, Mas, dan liquid. Oke, maka jawaban diterima B. Mas, saya pilihnya E. Kenapa? Karena secara valuasi dan hutang dia rendah, Mas. Saya mau cari perusahaan yang harganya murah, hutangnya dikit. Secara logika, masuk. Nah, jadi seperti itu. Indikatornya sama, interpretasinya beda-beda. Tapi intinya kamu tahu cara bacanya gimana, oke? Dari saya cukup sekian aja, teman-teman. Kita masih bisa lanjut untuk sesi tanya-jawab. Nanti teman-teman bisa pakai statistik, pakai kayak tadi, dibikin kayak gini. Jadi kalau saya sukanya tak screenshot, tak masukin ke PPT, biar bisa dicoret-coret. Oke, sekian aja dari saya, teman-teman. Mohon maaf kalau salah kata. Sisa waktu tak kembali ke Mas Axel sebagai moderator. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Mas Ahmad Nurayanto atas pemaparan materinya pada pagi hari ini yang sungguh luar biasa nih dan juga mencerahkan bagi kita semua. Tadi nih kita nih udah belajar banyak banget ya teman-teman mengenai analisa fundamental di pasar modal secara mendalam. Mulai dari konsep dasar fundamental, terus perbedaan bottom top sama top down analisis, terus juga tadi kita udah belajar kan soal menganalisa makroekonomi, klasifikasi industri, bahkan teknik-teknik mencari statistik dan juga data keuangan perusahaan melalui website IDX. Nah, sehingga teman-teman ini bisa lebih mudah lagi dalam menganalisa perusahaan secara fundamental. Nah, gimana nih teman-teman? Semoga teman-teman semua makin paham ya tentang analisis fundamental ini di pasar modal. Oke, langsung aja ya. Jadi setelah mendengarkan materi mengenai perbedaan top down juga bottom top dan juga analisa fundamental dari Mas Ahmad Nurayanto, teman-teman mungkin udah ada yang nggak sabar nih untuk segera mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pembicara. Nah, akan tapi sebelum kita memasuki sesi Q&A, sekali lagi saya imbau ya kepada para peserta yang telah hadir untuk segera mengisi absensi pada link yang telah diberikan oleh pihak panitia di kolom meeting chat. Jadi teman-teman jangan sampai lupa absen ya, terutama untuk yang baru bergabung. Oke, mungkin langsung saja ya saya buka sesi tanya jawab kepada pemateri di acara BBI pada pagi hari ini. Nah, teknis tanya jawabnya ini ada dua teman-teman. Jadi teman-teman tuh pertama bisa langsung aja raise hand melalui fitur yang ada di Zoom meeting. Nanti setelah dipersilahkan oleh moderator, teman-teman dapat langsung on mic, teman-teman. Nah, lalu yang kedua, bagi teman-teman yang mungkin malu-malu nih, nggak usah khawatir. Teman-teman juga dapat menggunakan website Slido yang linknya nih udah diberikan oleh pihak panitia di kolom meeting chat. Nah, nanti itu sifatnya anonim, jadi teman-teman namanya nggak bakal kelihatan, jadi aman. Buat yang malu-malu boleh pakai Slido aja ya, gitu teman-teman. Nah, jadi silakan bagi peserta yang ingin bertanya langsung aja ya, bisa langsung raise hand atau enggak pakai Slido ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung bertanya aja ya, jangan malu-malu. Oke, mungkin untuk sesi tanya jawab pertama nih, mungkin sudah ada raise hand dari teman kita nih. Mas Ferdi Cahaya, mungkin bisa langsung unmute aja Mas, disilakan. Kak, boleh minta PPT yang terakhir gak Kak, yang tadi dicoret-coret Kak? Oh iya, oke. Saya share screen lagi ya. Iya Kak. Oh ini. Iya, tadi kalau nggak salah yang pembahasan tadi kan ya antara yang B sama yang E ya Kak. Nah, kalau misalnya yang B kan itu dia profitable-nya kan gede-gede Kak. Kalau yang tadi kata Kakak yang kayak itu valuasinya rendah, berarti kan sahamnya harganya murah-murah. Berarti yang B bisa dikatakan saham blue chip, kalau yang E bisa dikatakan saham gorengan nggak Kak? Oke. Apakah Mas saham B ini adalah saham blue chip, sedangkan saham E ini adalah saham gorengan, gitu ya maksudnya ya Mas Ferdi? Iya Kak. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kamu harus lihat dulu Mas. Gorengan atau enggaknya suatu saham itu enggak bisa hanya kamu lihat dari rasionya. Kamu harus lihat apa? Jadi kalau saya punya ya saham Skyliner, Terliner itu kamu lihat pertama market, karena lebih akurat pakai market cap. Bisa jadi saham itu asetnya tinggi, tapi market cap-nya rendah. Kenapa? Karena saham yang dilepas ke publik cuma dikit. Ya kan? Bisa jadi saham itu market cap-nya gede, karena jumlah sahamnya dikit, harganya mahal. Bisa jadi. Nah, melihat market cap. Teman-teman tahu market cap itu apa? Market cap itu kapitalisasi pasar. Jadi,
Harga saham yang beredar, market price, dikali apa? Dikali jumlah lembar saham yang beredar. Itu market cap. Satu dari market cap-nya, Mas. Kedua dari volume transaksi. Jadi ini di teknikal sih, bahasnya teknikal. Di analisa teknikal itu ada volume. Sebuah saham dikatakan dia itu bukan gorengan ketika volume transaksinya terjaga. Contoh misal. Oke, misal rata-rata volume transaksinya itu di kisaran 10.000 sampai 15.000 per hari. Oke, kalau terjaga di angka itu selama beberapa bulan, atau mungkin beberapa kuartal, atau mungkin setahun, ya maka dia nggak gorengan. Gorengan itu adalah ketika gini, saham volumenya ternyata biasanya cuma 1.000-2.000 transaksi sehari, gitu ya. Tiba-tiba volumenya jadi 10.000, 20.000, 50.000 selama beberapa hari atau beberapa minggu. Setelah itu balik lagi ke 1.000-2.000-an per hari. Nah, itu maka baru gorengan. Dan market cap-nya rendah biasanya. Nah, jadi apakah ini bisa disebut sebagai gorengan atau enggak? Jawaban saya sih kurang bisa, karena kurang mencerminkan, Mas, kalau kita pakainya ini. Tapi bisa jadi ketika nanti kita cek volume dan market cap-nya, ternyata dia benar omongannya Mas Ferdi. Nah, maka harus pakai itu, Mas, untuk validasinya. Apakah cukup menjawab? Oh, berarti kalau yang untuk menentukan kalau saham blue chip itu dia yang pertama market cap-nya tinggi sama volumenya terjaga ya, Kak? Yes. Dan asetnya. Jadi ini ada aset kan, tapi kan aset doang nggak bisa. Gitu. Kalau asetnya kenapa itu, Kak? Jadi gini, semakin besar aset, biasanya size-nya kan semakin gede. Size-nya semakin gede, biasanya dia semakin masuk ke papan utama. Atau dia semakin masuk ke saham-saham blue chip. Contoh, hampir semua saham blue chip itu asetnya di atas market cap-nya di atas 50 triliun. Otomatis kan market cap-nya gede, asetnya gede dong. Kan market cap itu kan harga saham dikali jumlah lembar saham beredar. Jumlah lembar saham beredar ini kan, dan harga saham ini kan dipengaruhi juga oleh asetnya. Gitu, Mas? Iya, siap. Paham, Kak. Oke. Soalnya ini aku udah lupa, ini sahamnya apa aja aku udah lupa, jadi bikinnya udah agak lama. Jadi aku ya bisa nyari market cap sama harga sahamnya. Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Yuk, lanjut Mas Aksel. Oke, terima kasih banyak nih tadi Mas Ferdi yang udah semangat banget untuk bertanya dan juga jawabannya dari Mas Ian. Nah, mungkin setelah tadi kita udah beralih ke peserta yang udah raise hand, sekarang kita mungkin kembali ke Slido ya, teman-teman. Nah, di sini di Slido juga udah lumayan banyak nih pertanyaannya. Mungkin aku langsung bacain untuk pertanyaan yang pertama. Izin bertanya Mas Ian, sektor apa yang menguntungkan dari kebijakan taper tantrum? Itu pertanyaannya, Mas. Mungkin bisa langsung dijawab. Oke. Aku nggak mau jelasin taper tantrum. Aku mau yang tanya jelasin taper tantrum dulu. Taper tantrum itu apa? Jelasin ke peserta yang lain, Mbak. Atau Mas yang tanya tadi. Ayo, taper tantrum itu apa? Ini nggak jawab? Jawab aku? Ya, tadi jawab aku. Yes. Taper tantrum itu adalah akibat atau respon pasar dari kebijakan bank sentral yang mulai mengetatkan kebijakannya. Contoh seperti meningkatkan suku bunga, mengurangi stimulus, gitu kan. Sehingga investor-investor di negara berkembang itu mengambil uangnya untuk dibawa kembali ke negaranya. Contoh, seperti yang diterapkan oleh Amerika. Sehingga menyebabkan investor-investor Amerika yang punya uang di negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, itu menarik uangnya, dibawa kembali ke negaranya. Kenapa? Karena di sana lebih safe, satu, dan return depositonya misal udah naik, return obligasinya udah naik, gitu kan. Sedangkan emerging market, karena terpengaruh pandemi, kondisi ekonominya lebih nggak stabil. Nah, itu taper tantrum. Jadi pertanyaannya, bagaimana pendapat saya ya ketika kebijakan itu? Nah, maka pendapat saya itu adalah hal yang wajar di siklus ekonomi. Dan pasti setiap kebijakan itu tidak bisa menguntungkan semua pihak. Ya kan? Nah, maka apa yang harus kita terapkan? Kalau kita ngomong terkait dengan market, pasar modal, maka ya kalau ada yang namanya taper tantrum, itu market bisa selamat ketika apa? Ketika porsi investor asing dan investor domestik itu balance. Karena taper tantrum itu kan pasti berpengaruhnya ke investor asing. Kan dia ngambil uangnya kan dibawa pulang ke negaranya, dia investor asing.
Tapi kalau investor domestik, dia mau ambil uang mau dibawa ke pulang negara mana? Mau diinvestasi di negaranya sendiri. Nah, maka paper tantrum itu tidak berimbas terlalu besar ketika jumlah investor domestik dan investor foreign atau investor luar negerinya itu stabil. Kayak sekarang ini. Dulu mungkin kalau paper tantrum 2010, 2013, 2015 berdampak banget di market kita, minus banyak. Tapi kalau sekarang paper tantrum, market masih oke, konsolidasinya masih oke. Lihat aja IHSG selama 6 bulan terakhir. Dia range-nya nggak begitu ekstrim. Naik turunnya kan. Nah, karena terjaga tadi jumlah investor domestik dan investor luar negeri. Jadi ibaratnya gini, lo jual gue beli gitu kan. Masih ada investor domestik yang membentengi sehingga tidak jebol IHSG-nya gitu ya. Oke? Itu jawaban saya. Apakah cukup menjawab tadi yang tanya? Ya, tadi yang tanya anonim sih, Mas. Oke. Oke, mungkin terima kasih ya Mas atas jawabannya tadi mengenai paper tantrum ya. Nah, mungkin aku sebenarnya pengen beralih ke peserta yang tadi raise hand. Tadi sebenarnya udah ada nih peserta yang raise hand, namanya Saudara Zahra Farah Kamila. Nah, untuk Saudara Zahra, apakah jadi bertanya nggak ya? Tadi raise hand. Oh iya Kak, Ya. saya tadi raise hand. Tapi udah tanya di slide, tanya lagi nggak? Boleh kalau langsung disampaikan di sini aja Kak, nggak apa-apa. Oh ya udah. Jadi Mas Ian, kadang kalau kita misal lagi lomba paper nih, kita kan ditentuin dulu emitennya apa. Lah itu kan berarti kita analisis dari bottom top lah. Kita udah analisis, mulai analisis itu dari perusahaannya dan semuanya rasio-rasionya mengacu pada buy. Lalu kalau kita udah ke sektor industri itu juga masih bagus gitu Mas, tapi tidak terlalu bagus. Tapi kalau kita lihat ke makroekonomi itu malah lagi buruk gitu Mas. Menurut Mas Ian gimana cara menyikapinya biar paper kita itu terlihat teguh gitu pada pendirian yang dipilih penulis. Terima kasih. Nah, ini sebenarnya di luar materi ya, tapi ini penting juga buat teman-teman KSPM atau mungkin teman-teman lain yang sering ikut lomba pasar modal. Biasanya ketika pembagian emiten itu kan ada posisinya ya, kita posisinya di situ pro atau kontra kan terhadap emiten itu kan. Kalau pro berarti kan jatuhnya beli, kalau kontra kan berarti jalurnya jual. Nah, misal kita pro-nya beli, ternyata kondisi kita lihat dari emitennya oke, dari makronya nggak oke gitu kan. Maka apa? Ambil poin-poin yang positif. Jadi jangan biarkan papermu ada poin negatif. Kalaupun ada poin negatif, tolong setelahnya di-counter dengan poin positif sehingga poin negatif itu nggak berefek. Misal contoh, batubara perusahaannya oke. Industrinya oke, harga batubara naik komoditasnya. Tapi secara makro, permintaan batubaranya rendah. Gitu kan? Berarti jelek tuh kalau contoh tadi. Makanya gimana? Ya pas bagian makro, yang kamu tonjolkan adalah pertumbuhan ekonomi atau mungkin pertumbuhan industri. Misal, ada yang namanya manufaktur purchasing index. Ternyata PMI-nya tumbuh. Gitu kan? Ternyata dari sini PMI-nya tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan atau industri mulai bergeliat. Ketika industri mulai bergeliat, maka permintaan batubara akan naik. Sehingga tim kami menyimpulkan bahwa ke depannya permintaan batubara akan kembali naik. Sehingga tim kami berkeputusan untuk membeli saham ini. Dan seperti itu bisa. Jadi pinter-pinternya kita mengambil data yang positif, membuang yang negatif, dan memberi kesimpulan yang menguatkan posisi kita. Gitu Mbak Zahra. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih banyak ya tadi Kak Zahra yang tadi udah bertanya ya mengenai analisis perusahaan dan juga industri dan juga makroekonomi yang saling bertentangan tadi ya. Nah, mungkin kita lanjut aja ya ke pertanyaan berikutnya. Di sini aku menggunakan Slido. Di sini ada pertanyaan nih. Izin bertanya Mas, apakah dalam menganalisis fundamental kita dapat memadukan dengan analisis teknikal? Seperti itu pertanyaannya Mas. Oke. Fundamental tujuannya apa? Mengetahui saham apa yang kita beli. Teknikal tujuannya adalah mengetahui kapan waktunya kita beli. Bisa dipadukan nggak? Bisa banget. Saya termasuk investor yang memadukan kedua itu ketika memilih saham. Terutama kalau tujuan saya adalah investasi jangka menengah atau swing trading. Kalau daily trading saya pakainya full teknikal. Tapi kalau untuk swing trading kan saya bisa nyimpen tuh sampai seminggu, sebulan, atau 3 bulan.
atau saya jadi investor jangka menengah, nyimpen sahamnya setahun gitu kan. Ya makanya saya akan pakai fundamental dan teknikal. Fundamental akan saya gunakan untuk menentukan emiten mana yang bagus, gitu kan. Sedangkan teknikal akan saya gunakan untuk menentukan momen. Ingat, sebagus apapun emitennya, kalau timing masukmu nggak tepat, kamu akan bisa menderita kerugian. Walaupun saya yakin nanti setahun 3 tahun menjadi plus harga sahamnya. Tapi kan kadang pemula nggak sabar. Baru hold sebulan minus 5% udah stres. Padahal niatnya investasi untuk 3 tahun misalnya kan. Nah, maka timing itu tepat. Timing dari mana? Teknikal. Oh, fundamentalnya bagus mas, tapi teknikalnya misal nih, stokastik RSI-nya udah overbought, di titik putih atas, mau turun. Ya udah jangan beli dulu, tunggu wait and see. Oh, moving average-nya barusan dead cross. Ya udah jangan dibeli, tunggu dulu, nunggu golden cross atau nunggu volumenya naik gitu kan. Nah, jadi bisa nggak dipaduin? Bisa banget. Saya sering kayak gitu. Ya, gitu sih jawabannya Mas Axel. Oke, terima kasih jawabannya Mas Yan. Jadi intinya teman-teman tadi bisa ya untuk mengkombinasikan analisis teknikal dan juga fundamental. Yang pasti fundamental itu tuh untuk mengevaluasi bisnis perusahaan. Kalau misalnya teknikal lebih enak buat timing buat masuk. Seperti itu ya Mas Yan ya. Oke, nah mungkin lanjut aja nih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya seperti ini. Perusahaan kan membutuhkan utang untuk menjalankan bisnisnya. Berapakah debt equity ratio yang dikatakan sudah tidak aman bagi finansial perusahaan? Seperti itu, Mas. Oke. Mas, bisnis pasti punya utang, Mas. Nggak mungkin perusahaan nggak punya utang gitu kan. Lah, debt equity ratio yang aman berapa? Secara teori di bawah 1. Tapi ada tapinya. Banyak sektor industri yang DER-nya di atas 1. Terutama sektor-sektor industri yang perputaran modalnya cepat. Maka, berapa angka amannya? Saya nggak akan nyebut angka aman, karena rancu. Beda sektor, beda angka aman. Yang saya sebutkan adalah, kamu lihat, sorry ini ya, saya balik lagi ke sini ya. Kamu lihat ininya. Mana tadi? DER ya. Rata-rata DER industrinya. Kalau bisa, cari yang DER-nya di bawah rata-rata dari industri. Maka itu wajar. Kita sini nggak pakai angka berarti kan. Kita pakai rata-rata industrinya kan. Misal animal feed. Animal feed, DER yang rata-rata industrinya atau subsektornya itu 5,47. Ya udah cari yang di bawah. Ya berarti dicoret. Selain ini boleh. Kan gitu. Oke, telekomunikasi DER-nya 1,58. Ya maka cari yang di bawah itu. Ya maka jelas ini coret. DER masuk negatif. Kan udah aneh kan. Ini coret. Ini coret. Ini coret. Sehingga cuma nyisain 2, JAST sama Telkom. Gitu. Cukup membantu kan jawabannya? Nah, itu jawaban dari saya, Mas Axel. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman jawaban dari Mas Yan mengenai mengevaluasi debt equity ratio yang tidak aman nih bagi finansial perusahaan. Mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini pertanyaannya menarik nih Mas. Kebetulan kan saham teknologi ini lagi hot banget ya di bursa. Nih, pertanyaannya adalah, Mas, apakah ada cara nih untuk mengevaluasi saham teknologi? Kalau ada, kira-kira metode evaluasi yang paling efektif yang bagaimana ya, Kak? Seperti itu, Mas. Oke, perusahaan teknologi. Gimana cara evaluasinya gitu kan? Kebetulan semalam saya ngobrol sama teman saya yang juga sering lah ngevaluasi emiten. Perusahaan teknologi, terutama startup, unicorn, dekakorn, dan sebagainya, kamu nggak bisa pakai valuasi secara biasa, yang biasa kamu pakai untuk perusahaan manufaktur dan jasa. Kenapa? Satu, biasanya kalau kita pakai itu hasilnya jelek. Contoh, perusahaan ini masih negatif secara pendapatannya. Lalu mereka kan pakainya bukan penjualan. Iya kan? Mereka pakainya apa? Mereka pakainya adalah traffic. Traffic dari apa? Traffic dari pengunduh dan pemakai jasanya. Atau uang yang berputar di perusahaan mereka. Bisa jadi di aplikasinya, di dompet digitalnya, dan lain sebagainya. Nah, maka ya kita harus pakai apa gitu kan. Nah, contoh, kamu bisa pakai CAGR, tahu CAGR ya, rata-rata tahunan dari user and revenue. Jadi traction itu tracking dari user yang menggunakan dan revenue-nya.
Oke, misal 3 tahun terakhir, user yang menggunakan semakin naik. Padahal kalau kita lihat laporan keuangan, bakar duitnya berkurang. Berarti itu bagus. Artinya apa? Walaupun dia nggak banyak bakar duit, usernya masih stay, bahkan bertambah. Valuasinya kayak gitu. Ya kan? Beda nih kalau manufaktur. Manufaktur kan investasinya di CapEx. Capital expenditure, beli mesin, ya enggak, dan lain sebagainya. Sedangkan itu enggak ada di perusahaan digital. Nah, ya kan? Jadi, adanya bukan CapEx, tapi apa? Marketing expense. Biaya marketing. Biaya marketing itu apa? Bakar duit, kasih promo, gratis ongkir, cashback. Itu adanya di marketing expense. Nah, itu yang banyak orang nggak tahu. Jadi kalau kita ngomong perusahaan teknologi, startup, unicorn, dan sebagainya, kalau kamu pakainya, Mas ini DER-nya tinggi, ini ROI-nya rendah, ya tak guyu tok. Ya salah. Itu loh. Nah, itu ya, gitu. Ini menarik bahas startup. Tapi saya sampai sini aja. Gitu ya. Oke, gitu Mas Axel. Oke, terima kasih banyak Mas Yan atas jawabannya tadi ya yang sudah membantu banget nih buat mengevaluasi saham teknologi. Nah, mungkin aku lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin kalau tadi lebih spesifik ke teknologi, mungkin sekarang lebih general kali ya. Pertanyaannya tuh, metode valuasi apa sih yang biasanya paling banyak dipakai? Dan kenapa begitu? Oke. Izinkan aku untuk balik ke PowerPoint, karena di sini ada. Ini valuasi secara gampang. Secara pemula. Pemula banyak pakai PER dan PBV. Tapi, ini tapi. Banyak ekspor yang menentangnya. Nggak bisa kamu cuma pakai PER dan PBV doang. Ada yang tahu kenapa? Karena PER PBV itu ada faktor price. Price itu sangat fluktuatif. Bisa jadi waktu kamu analisa PER dan PBV, itu marketnya lagi hype di saham itu misal. Sehingga PER dan PBV-nya tinggi banget. Tapi bulan depan kamu analisa lagi, PER PBV-nya malah balik rendah. Kenapa? Karena udah nggak hype, harga sahamnya udah turun. Maka dikata rancu. Tapi menurut saya, kalau pemula pakai ini masih oke. Karena lebih gampang diserap. Ada yang tahu nggak metode valuasi lain selain PER dan PBV apa? Ada yang tahu? Pakai apa? Kalau teman-teman KSPM Mudif biasanya pakai apa? Ayo, aku mau tanya dulu nih. Itu di chat ada yang jawab tuh Mas. DCF Mas, tapi ribet. Ya, Pakai DCF. itu kendalanya itu. Paling banyak dipakai itu DCF. Ada yang tahu DCF itu apa? Sebenarnya ada lagi sih, kita pakai apa? Kita pakai PCRF, Price to Cash Flow. Sama DCF, Discounted Cash Flow. Jadi kita itu mendiskonkan cash flow perusahaan untuk mengetahui harga saham harusnya berapa. Atau kita lihat harga dari cash flow-nya itu berapa. Tapi tadi ribet. Kalau saya ajarkan itu, sama saya nguliai teman-teman 1 semester 2 SKS. Tak kelar-kelar pertemuannya. Sayanya pusing, kamu makin pusing, nggak jadi investasi. Lah, maka kita pakai yang simple. Kalau mau pakai DCF, itu boleh asal teman-teman udah bisa ya, ibaratnya udah belajar itulah gitu. Tapi kalau masih pemula ya pakai yang kayak tadi boleh, dividen atau apa itu boleh. Ya gitu Mas Axel. Oke, ya jadi intinya dari jawaban Mas yang tadi ya metode valuasi itu banyak ya teman-teman. Ada mulai dari PER, PBV. Nah, tapi ada juga yang ribet kayak DCF gitu. Pokoknya sesuaikan dengan kemampuan teman-teman aja. Ilmunya diperdalam lagi gitu. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih, Mas. Berhubung ada keterbatasan waktu juga ya. Nah, ini pertanyaannya seperti ini. Izin bertanya, Mas. Kalau boleh tahu, aspek analisis fundamental apa yang perlu diperhatikan untuk investasi dengan nabung saham atau dengan metode DCA, dollar cost averaging. Seperti itu, Mas. Mas, aku mau nabung saham. Aku harus memperhatikan apa secara fundamental? Satu, kalau saya DCA, saya itu pertama akan milih saham dulu yang valuasinya makin bagus kayak tadi itu loh. Step-stepnya kayak tadi persis. Saya pilih yang paling mana? Satu,
Oke, udah ketemu nih. Yang kedua, paling penting itu adalah di sektor industrinya, teman-teman, dan sahamnya. Kalau kamu pakai dollar cost averaging, kok pilih sahamnya yang sektornya lagi downtrend, yang lagi melemah, ya keuntunganmu nggak maksimal. Pilihlah yang sektor yang kira-kira ke depannya masih akan growth. Masih akan tumbuh. Jadi, bisnis itu dilihat. Itu penting. Tapi kan itu hanya bisa kamu ketahui ketika kamu rajin baca berita dan baca annual report perusahaan itu. Dan baca kayak hasil analis dari para analis lah, hasil analisa dari para analis. Atau dan lagi setelah kamu beli itu jangan kamu lepas. Sering kamu pantau perkembangannya minimal 1 kuartal sekali. Dari statistik itu misal atau dari laporan keuangannya. Kenapa? Takutnya gini. Contoh. Oke, aku beli blue chip, Mas. Aku udah DCA dari 2020 awal, Mas. Kantem corona, turun. Terus sempat naik pertengahan 2020. Sekarang stay harganya nggak naik-naik, Mas. Sehingga tabung sahamku yang tadinya itu untung 10%, sekarang tinggal untung 5%, Mas. Karena harganya nggak naik-naik, sempat turun gitu kan. Nah, itu berarti apa? Itu berarti sebenarnya udah bener stepnya, tapi kan timingnya lagi nggak tepat. Iya kan? Nah, maka tips dari saya apa? Kalau beli saham, ini agak ribet dikit, tapi bisa menyelamatkan keuntunganmu. Belinya jangan dipatok tanggal. Misalnya tanggal 1 beli, tanggal 1 beli, jangan. Patokan itu dipakai untuk masukin uang. Jadi misalnya tanggal 1 saya masukin 100.000, nggak apa-apa. Belinya kapan? Belinya pakai teknikal. Jadi nunggu dia golden cross, nunggu dia stokastik RSI-nya ada di bawah, gitu kan. Nunggu dia ada di atas MA berapa, gitu kan. Dan lain sebagainya. Jadi belinya berdasarkan teknikal, walaupun nabung saham. Agar apa? Agar keuntunganmu terjaga. Dulu saya waktu kuliah, nabung sahamnya kayak gitu. Setiap bulan masukin 100-200 ribu, rutin setiap bulan. Gitu toh. Tapi belinya nggak bulan itu juga. Nah, kalau bulan itu harganya mahal, ya saya nunggu harganya turun. Pakai apa? Teknikal. Paling gampang stokastik RSI. Kenapa? Karena walaupun harga sahamnya naik terus, stokastik RSI-nya kan masih naik turun. Itu masih bisa kita pegang. Gitu Mas Aksel, simpelnya. Oke, terima kasih nih jawabannya Mas Yan yang tadi udah sempat sharing juga ya mengenai teknik-teknik nabung saham nih yang juga dipadukan oleh analisis teknikal. Oke, baiklah, sayang sekali ya karena keterbatasan waktu, maka sesi tanya jawab pada acara BBI pagi hari ini akan ditutup, Mas Yan. Oke, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Mas Ahmad Nurayanto atas pemberian materinya dan juga jawaban-jawabannya yang sungguh luar biasa tadi ya. Dan juga saya juga ingin berterima kasih nih kepada para peserta yang tadi juga udah berpartisipasi aktif dan udah semangat banget tadi ya di sesi tanya jawab. Nah, tentunya teman-teman di sini juga semakin paham kan mengenai analisa fundamental di pasar modal. Nah, oke teman-teman, setelah tadi kita semua telah mendengarkan materi dari Mas Yan dan juga mengikuti rangkaian acara belajar bareng investasi Advance Series dari pagi hari, aku ingin mengajak dan juga minta tolong nih kepada teman-teman peserta semua untuk mengisi form kuesioner penilaian acara yang telah dibagikan oleh pihak panitia di kolom meeting chat. Nah, nantinya form kuesioner tersebut tuh akan dijadikan sebagai bahan penilaian dan juga evaluasi sehingga acara belajar bareng investasi Advance Series ini dapat menjadi lebih baik ke depannya. Jadi buat teman-teman mohon diisi ya untuk form kuesionernya. Terima kasih atas kerjasamanya. Nah, tidak terasa ya teman-teman bahwa kita nih sekarang sudah ada di penghujung acara belajar bareng investasi pada pagi hari ini. Nah, akan tapi bagi teman-teman peserta, itu diharapkan untuk tidak meninggalkan meeting room terlebih dahulu ya teman-teman. Karena sebelum acara ini diakhiri nih, bakal ada sesi penyerahan sertifikat sebagai bentuk terima kasih dan juga apresiasi kepada pembicara kita Mas Yan. Dan juga dokumentasi acara oleh panitia. Nah, mungkin langsung saja ya kita masuk ke sesi penyerahan sertifikat. Untuk sesi ini akan dipimpin oleh Ketua Kelompok Studi Pasar Modal FEB Undip tahun 2021, yaitu Saudara Fahmi Utomo. Kepada Saudara Fahmi, waktu dan tempat dipersilakan, Mas. Oke, makasih Aksel atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang, Mas Yan. Terima kasih banyak, Mas Yan. Aku mewakili teman-teman pengurus dari KSPM Undip, mengucapkan terima kasih banyak atas sharing ilmunya hari ini. Semoga di pertemuan lain kita bisa bertemu lagi dan bisa belajar banyak lagi dari Mas Yan, dari IDX. Dan semoga juga Mas Yan sehat selalu ya, Mas. Makasih, Mas.
Amin, amin. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih banyak nih tadi Saudara Fahmi yang sudah memimpin sesi penyerahan sertifikat kepada Mas Yan. Oke, langsung aja ke sesi selanjutnya ya teman-teman, yaitu sesi dokumentasi penyerahan sertifikat yang akan dipimpin oleh pihak operator. Nah, kepada pihak operator dipersilakan ya untuk aba-abanya. Oke, sebentar ya. Oke, jadi karena layernya ada banyak, kita beberapa kali ya, kita foto screenshotnya beberapa kali ya. Yang on cam cuma satu. Ya udah, boleh semuanya on cam dulu yuk buat sesi dokumentasi. Ayo teman-teman bisa on cam ya. Share screen-nya dimatiin aja, Mas, biar bisa gallery view. Oke semuanya, ya sekarang kita foto 2 kali ya. 1, 2, 3. Oke sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sip, terima kasih semuanya. Oke, jadi terima kasih ya tadi pihak operator yang sudah membimbing acara sesi dokumentasi tadi. Nah, mungkin sekali lagi aku ingin mengingatkan ya teman-teman soal kuesioner itu udah dibagikan linknya di meeting chat. Jadi teman-teman bisa isi ya buat evaluasi acara BBI ini ke depannya. Nah, teman-teman, dengan selesainya sesi dokumentasi tadi, berakhir sudah kegiatan belajar bareng investasi Advance Series tahun 2021 kita pada pagi hari ini. Untuk menutup acara, ucapan terima kasih tanpa letih akan selalu saya sampaikan nih kepada Mas Ahmad Nurayanto yang tadi telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi mengenai perbedaan top down, bottom top, dan juga analisis fundamental lainnya di pasar modal pada pagi hari ini. Nah, semoga materi yang tadi telah disampaikan ini dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semua dalam melakukan kegiatan investasinya. Semoga Mas Yan sukses selalu ya Mas, dan semoga kita semua dapat bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak Mas Yan. Amin, amin. Sama-sama, Mas. Thank you, Mas Fahmi, Mas Axel, Mas Asyik, teman-teman semua. Oke, baik. Ya. Amin, Mas. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada para peserta yang tadi itu telah mendengarkan dan menyimak materi yang telah disampaikan Mas Ahmad Nurayanto dengan baik dari awal hingga akhir acara belajar bareng investasi ini. Nah, semoga ya dengan teman-teman mengikuti acara BBI ini nih, jadi makin paham lagi nih, bisa memperluas pengetahuan teman-teman dan pastinya langsung praktik investasi di pasar modal dengan cara yang benar. Untuk teman-teman peserta yang masih bersemangat untuk mempelajari pasar modal dengan lebih mendalam nih, jangan khawatir ya, karena masih banyak lagi nih teman-teman rangkaian acara BBI Advance Series berikutnya yang tentunya diselenggarakan oleh KSPM FEB Undip. Makanya untuk info-info selanjutnya jangan lupa untuk ikuti sosial media kami ya. Terima kasih. Saya Axel Azriel, selaku moderator ingin meminta maaf teman-teman jikala ada kesalahan penyampaian kata atau tindakan yang kurang berkenan. Dengan menyebut Alhamdulillahirrabbilalamin, maka acara belajar bareng investasi Advance Series KSPM FEB Undip dengan ini saya akhiri. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di BBI berikutnya ya. Terima kasih udah boleh live. Terima kasih Kak. Sama-sama teman-teman. Thank you. Izin live ya teman-teman. Iya, makasih Mas Yan. Mas, makasih Mas. Makasih Kak.